sebentar memberikan, jadi terlambat ya. Baik, saya mulai ya adik-adik. Ini pertemuan terakhir kita di kuliah Geomi Medisinal dengan saya ya. Materi selanjutnya, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini tentang hubungan struktur kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekspresi obat, dan ini berhubungan juga nanti dengan membran biologis. Ya, ini adalah proses absorpsi dan distribusi. Absorpsi itu artinya menyerap, ya, sampai ke dalam. Kalau adsorpsi itu hanya di permukaan, ya. Ini absorpsi sampai ke dalam. Jadi nembus, ya. Kemudian distribusi itu apa? Peredaran, ya. Jadi di sini pada proses penyerapan dan distribusi itu MB itu diistilahkan dengan membran biologis jika suatu obat ini masuk ke dalam suatu sistem pencernaan tubuh kita dari mulai mulut, kemudian kalau ini oral ya, kemudian masuk ke dalam lambung atau usus, kemudian obat tersebut di menembus membran biologis, maka obat tersebut sebagian di cairan intravaskuler dia akan terikat dengan protein, ya. Yang protein plasma kemarin yang ada istilah site of loss, ya. Nah, obat tadi di cairan obat tadi obatnya sendiri dia akan membentuk ikatan obat dengan protein dan ada obat bebas. Obat bebasnya menembus membran biologis lagi di cairan intersisial juga terikat dengan protein plasma. Ya. Kemudian membran biologis sampai dia cairan interseluler. Ya, interseluler itu artinya cairan di dalam selnya. Jadi dia terikat, kemudian sebagian terikat protein plasma dan sebagian lagi terikat dengan reseptor, membentuk kompleks obat reseptor OR, ya. OR ini ya akhirnya menimbulkan respon biologis, ya. Nah, adik-adik, dan di sini digambarkan reseptornya adalah reaksinya bolak-balik. Artinya reseptornya itu reversible secara umum, ya. Tapi ada beberapa obat yang sifatnya irreversible, ikatannya kuat kovalen, contohnya adalah antibakteri dan juga anti kanker, ya. Nah, ada 3 fase penting yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Yang pertama adalah fase farmasetik. Fase farmasetik itu apa? Saya sambil mungkin kalau ada yang belum saya ya. Fase farmasetik ini adalah fase teknologi dari si obatnya tersebut. Apakah sediaannya solida, semi solid, apakah sediaannya dia liquid gitu ya. Nah, ini fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis masuk ke dalam peredaran darah, kemudian sampailah ke reseptor. Ya. Yang kedua adalah fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ini adalah fase di mana dia ketika diambil darahnya, kalau pada hewan coba atau manusia itu adalah proses kadar obat di dalam darah untuk obat bebas ya, yang bukan terikat protein. Nah, yang ketiga adalah fase farmakodinamik, di mana ini adalah fase di mana terjadinya ikatan obat dengan reseptor. Nah, di dalam ilmu kita itu semuanya dipelajari di farmasis ya. Dari fase farmasetik, farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya. Yang membedakan kalau kita itu lebih fokus ke farmasetik, farmakokinetik, farmakodinamiknya nggak terlalu dalam, tapi kalau orang kedokteran hanya belajar di farmakodinamik. Ya. Obat bebas yang masuk peredaran darah mengalami proses yang pertama disimpan dalam depo jaringan. Ya, kalau jaringan lemaknya besar, bisa aja karena obat tersebut sangat mudah terikat lemak, maka dia bisa terikat di situ. Yang kedua, terikat protein plasma.
yang kemarin saya sudah jelaskan tentang albumin dan globulin. Yang ketiga adalah interaksi dengan reseptor yang khas, ya. Reseptor yang khas misalkan enzim-enzim tertentu, karena enzim itu memiliki ciri khas yang diikat dengan struktur tiga dimensi tertentu, misalkan leukemia yang khas, ya. Yang keempat adanya metabolisme, metabolisme di liver atau di ginjal itu bisa juga dia mengurangi obat bebasnya karena nantinya dia bisa berubah, ya. Biasanya metabolisme tujuannya untuk membioinaktivasi, artinya supaya dia bisa dikeluarkan. Atau juga ada yang istilahnya bisa dibioaktivasi, awalnya nggak berefek, ketika masuk liver dia menjadi lebih aktif, maka dia bisa masuk reseptornya, misalkan dia akan lebih aktif. Biotoksifikasi dia bisa menjadi lebih toksik, ya. Nah, biasanya yang toksik contohnya adalah paracetamol dalam dosis besar itu bisa menyebabkan toksik, ya, hepatotoksik. Kalau dalam satu hari pemberiannya lebih dari 3 gram. Yang kelima langsung diekspresikan. Ada obat yang langsung diekspresikan, ya. Jadi obat bebas itu banyak dipengaruhi oleh beberapa hal. 3 fase penting dalam kerja muskular, intravena dan sebagainya itu adalah bentuk dari sediaan, di mana pada fase farmasetik ini yang penting. Masuk saluran cerna terjadilah pemecahan bentuk sediaan dan terlarutnya obat aktif, ya, masuk penyerapan, ketersediaan hayati, kemudian masuk peredaran darah. Nah, ketika intravena maupun intramuskular ini dikurangi atau dipengaruhi oleh jaringan lemaknya tinggi, itu bisa terikat di jaringan lemak, kadar obat bebasnya bisa hanya sebagian gitu, ya. Kemudian untuk peredaran darah, untuk intravena langsung menuju ke peredaran darah. Jadi sini fase farmakokinetik yang penting. Di fase farmakokinetik dipengaruhi oleh absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, di dalam obat bebas di sini ada yang terikat protein plasma, kemudian ada yang mengalami metabolisme, dan ada yang bisa langsung diekskresikan seperti yang tadi dijelaskan, ya. Kalau misalkan terikat protein plasma, secara pelan-pelan ketika kadar obat bebas di dalam darah rendah dia akan dilepaskan pelan-pelan sehingga waktu paruh atau T setengahnya lama. Nah, kadar obat bebas ini yang nantinya berkaitan dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, ini adalah fase farmakodinamik. Sementara ada beberapa obat yang harus mengalami metabolisme dulu, diaktifkan menjadi bioaktivasi, kemudian dia berikatan dengan reseptor, timbullah respon biologis. Nah, ada juga yang langsung diekspresikan, ada juga yang dari metabolisme di bioinaktivasi atau diinaktifkan, baru dikeluarkan melalui ekskresi, baik melalui urin maupun feses, ya. Di sini hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi obat. Absorpsi obat melalui saluran cerna ini dipengaruhi oleh bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini bisa beberapa pengaruhnya dari ukuran partikel maupun bahan tambahan, ya. Bahan tambahannya supaya kalau misalkan si paracetamol dia tidak larut dengan baik di air, maka dikasih bahan tambahan etilen glikol, polietilen glikol supaya dia lebih mudah larut dalam air, supaya bisa supaya dia menjadi bentuk sediaan sirup gitu, ya. Jadi ada bahan tambahan, ada ukuran partikel, apakah dia bentuknya dia larutan, suspensi ataupun si bentuk emulsi gitu, ya. Yang kedua atau B itu sifat kimia fisika obatnya. Penisilin K dalam bentuk garam lebih mudah larut daripada penisilin B dalam bentuk basa. Yang C faktor biologis, pH dan lain-lain. Yang D faktor lain-lain, umur, diet dan lain-lain, ya. Jadi di sini adik-adik faktor lain-lain itu umur anak yang
bayi itu tidak diukur usia, tapi berdasarkan berat badan, ya. Itu seperti itu dalam ketika mempertimbangkan dosis obat. Diet pun sama, orang yang gemuk sama yang kurus gitu ya. Kemudian pola makannya gitu, apakah dia dipengaruhi makanan atau enggak untuk yang obat-obat tertentu ya. Kalau dipengaruhi makanan, obatnya maka harus diminum sebelum atau sesudah makan. Ya, jangan bersamaan dengan makanan. Faktor biologis pH dari si usus itu pH-nya cenderung basa, si lambung cenderung asam. Nah, ini distribusi teoritis amin aromatik pKa 4 dalam saluran cerna. Ya, amin kan cenderung basa ya adik-adik, karena N ada satu pasang elektron bebas yang tidak berikatan, sehingga dia sifatnya nukleofilik atau basa ya. Nah, di sini ketika amin aromatik obatnya masuk ke dalam amin aromatik ini sifatnya basa ya, basanya basa lemah ya. pKa kecil, pKa-nya kan 4, pKa-nya besar itu semakin ke asam ya. Kalau pH semakin tinggi semakin basa, kalau pKa itu berhubungan dengan keasaman. Maka dari itu ketika suatu basa lemah, si NH2 ini basa ya, basa lemah, masuk ke dalam lambung, lambung pH-nya 1 sampai 3, yaitu asam kuat ya. Basa lemah ketemu asam kuat, dia akan terionisasi ya. Terion pecah bentuk ion-ionnya, sehingga karena bentuk ion dia tidak bisa menembus membran biologis ya. Tidak bisa menembus membran biologis, tapi ketika dia bentuknya molekul, dia bisa menembus membran biologis. Maka ketika usus cenderung pH-nya basa, maka si bentuk ion ini akan kembali ke bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini bisa menembus membran biologis. Membran di sini karena plasma maupun pH itu 7,4, maka akan terjadi ion untuk diedarkan tubuh reseptor untuk timbul respon biologis. Adalah perbandingan absorpsi obat yang bersifat asam basa dari beberapa pH di lambung usus tikus. Bisa lihat obatnya ya, pKa-nya sekian ya. Kemudian masuk di pH yang asam, asam ketemu asam basa asam. Ini asam A masuk ke lambung tikus yang pH-nya asam, absorpsinya besar. Sementara yang 8 pH absorpsi kecil. Ini bisa sama-sama silat. Kemudian pada astosal pun sama ya. Ketika dia di lambung tikus astosal asam astil salisilat. Ketika di lambung tikus yang pH-nya 1 asam, maka persentase dia diabsorpsi lebih besar daripada yang di pH usus, yaitu pH 8 ya. Ini bisa dilihat di usus halus pun sama. Di usus halus yang masih nempel sama lambung, halus yang awal itu pH-nya 8 ya. Jadi di sini adik-adik ketika di pH yang basa, ketika obat itu adalah basa lemah, misalkan anilin, pH-nya 8 ini ya, anilin 56% ya. Kemudian di pH 8 di usus halus tikus yang pH-nya 8 61%. Artinya si obat asam lemah ketemu asam, maka dia absorpsinya bagus. Si obat asam lemah basa lemah ketemu basa atau lambungnya bagus. Karena bentuknya adalah bentuk molekul ya, senyawanya. Tapi kalau asam ketemu basa, obat lemah ketemu basa, maka dia bentuknya ion, tidak bisa menembus membran. Obat basa lemah
ketemu sama asam di lambung, maka dia bentuknya tidak bisa menembus membran biologis. Ya, ini mengenai koefisien kloroform air dan tal itu 100, log P-nya 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 100, tapi ketika dilogkan 100 itu adalah 2, maka persen penyerapannya 67%. Semakin form air dari suatu obat, maka persen penyerapannya juga rendah. Jadi ada dengan persen penyerapan. Absorpsi obat bisa melalui mata, absorpsi obat juga bisa melalui paru. Kalau itu obat mata, ya obat diteteskan di mata itu juga bisa masuk ke peredaran darah, diabsorpsi. Kemudian di paru juga misalkan pada nebulizer ketika dihirup pada orang-orang yang memang sakit asma, batuk yang harus dikasih nebul ya, maka ini bisa diserap melalui paru. Nah, ini dipengaruhi apa saja? Kecepatan aliran darah ke paru, koefisien partisi gas atau darah dan lain-lain. Absorpsi obat bisa melalui kulit juga, misalkan obat-obat skincare dan sebagainya itu melalui kulit. Ya. Maka dari itu kadang ada obat, misalkan skincare-nya mengandung merkuri bisa berpengaruh ke ginjal karena memang masuk peredaran darah. Dan itu ketika masuk peredaran darah akan melalui proses yang namanya metabolismenya di hati kemudian di ginjal. Nah, karena terus-menerus dipakai, kalau mengandung merkuri bisa menyebabkan gagal ginjal dan sebagainya. Ya, jadi meskipun melalui kulit, dia akan menembus ke dalam membran biologis. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat, absorpsi distribusi. Ya, karena yang kita bicarakan ada 3. ADE, absorpsi, distribusi, ekskresi. Ya, metabolisme dibicarakan sendiri karena cukup banyak materinya. Harusnya ATME ya, bukan AD, tapi ATME. Tapi metabolisme beda sendiri materinya nanti diberikan oleh Bu Ida karena memang cukup banyak ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi di sini adalah sifat kimia fisika obat. Obatnya kelarutannya bagaimana, strukturnya apa, itu dipengaruhi. Yang kedua, sifat membran biologis, ya. Yang ketiga, kecepatan distribusi aliran darah. Sifat kimia fisika obat, yang kedua sifat membran biologis. Membran biologisnya dia terdiri dari apa? Biasanya bilayer lipid ya. Yang ketiga, kecepatan distribusi aliran darah, tensinya itu berhubungan ya. Keempat, ikatan obat dengan sisi kehilangan dengan protein plasmanya, site of loss. Yang kelima, pengangkutan aktif dari beberapa obat. Karena ini ada beberapa obat yang sifatnya harus difusinya aktif ya, dipengaruhi oleh ATP dan sebagainya karena harus ada energi. Yang keenam, ada massa volume jaringan. Karena ada jaringan-jaringan tertentu, misalkan jaringan lemak dan sebagainya. Ya. Struktur membran biologis fungsinya di sini sebagai penghalang dengan sifat permeabilitas yang khas. Kemudian yang kedua, tempat reaksi biotransformasi energi. Di sini adik-adik tentunya harus dilihat bahwa ketika struktur membran biologis itu sebenarnya sebagai penghalang, tapi dia juga memiliki permeabilitas dan harus dilewati oleh suatu obat untuk sampai ke reseptornya. Kemudian tempat reaksi biotransformasi energi. Nah, biotransformasi itu metabolisme, ya. Jadi biotransformasi energi itu transfer dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Komponen membran sel terdiri dari apa saja? Terdiri dari lapisan lemak biomolekul, protein, dan mukopolisakarida. Ini adalah komponen utama membran sel. Lapisan lemak biomolekul, protein, dan mukopolisakarida.
Model Bransel di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah model di mana dia mengemukakan adanya satu lapis protein populer, kemudian ada lemaknya, yang kedua, yang ketiga ada bagian fosfolipid. Fosfolipidnya ini yang panjang-panjang itu, ya. Jadi ada daerah polar dan daerah hidrofob atau non polar, ya. Jadi pada Devson dan Yali ada bagian protein globuler, globuler itu bulat-bulat. Kemudian ada bagian tengahnya adalah lipid, yang panjang-panjang ini fosfolipid yang terdiri dari bagian yang polar dan non polar. Yang kedua ada model Robertson. Nah, model Robertson itu yang kayak apa? Ada mukopolisakaridanya atau mukoprotein di bagian ujungnya, nomor satu ini. Kemudian yang kedua bagian polar lemak, yang kedua polar yang lemak. Kemudian yang ketiga bagian non polar lemak, ya. Kemudian yang keempat ini lemaknya, ya. Yang kelima rantai polipeptida yang memanjang. Jadi terdiri dari mukopolisakaridat, mukoprotein, kemudian ada bagian polar lemak, ada bagian non polar, dan yang bagian polar dan non polar ialah lemaknya. Yang terakhir adalah bagian polipeptida yang memanjang, ya. Polipeptida itu protein. Nah, yang ketiga ini adalah model Singer and Nicholson, ya. Singer and Nicholson di sini dia keterangannya ada bagian suatu lemak, ya. 3 lapisan lemak molekul, ya, bimolekul. Molekulnya atas bawah itu lemak, ya. Ujungnya itu yang atas sendiri bagian yang polar, yang non polar, yang bawah sendiri bagian yang non polar, bagian polar, ya. Integral yang satu gede yang nembus di membrannya. Ada juga protein periferal yang enggak nembus. Nah, ini biasanya yang gambaran model Singer dan Nicholson secara umum ini yang ada di membran biologis kita, ya. Sehingga ini akan menjelaskan bagaimana cara membrannya, ya, karena model yang ketiga itu lebih masuk akal, gitu ya. Yang pertama melalui difusi pasif yaitu melalui pori dengan melarut pada lemak penyusun membran dengan atau dengan fasilitas teori bahwa membran. Kalau melalui pori pasti ada pori-porinya yang kecil sehingga dia obatnya yang sangat kecil sekali. Larut dalam lemak penyusun membran biasanya untuk obat-obat yang sifatnya non polar, ya, sehingga dia bisa menembus dalam lemak, kemudian karena dia melarutkan diri dengan dia larut dalam protein. Nah, kemarin kita sudah bicarakan hubungan koefisien partisi dengan persen absorpsi obat, di mana semakin tinggi persen absorpsinya itu dipengaruhi oleh koefisien partisi atau kelarutan kloroform dan air. Ini golongan barbital, ya. Nah, di sini pada kalian kemarin tadi yang dibicarakan tentang ada bagian obat yang sifatnya asam lemah maupun basa lemah itu untuk itu dipengaruhi oleh suatu bentuk senyawanya, bentuk ion dan bentuk molekul. Nah, hitung berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch, ya. Di sini untuk asam lemah pKa-nya sama dengan pH plus per Ci. Cu itu adalah bentuk molekul, I itu adalah bentuk ion, ya. Jadi ketika obat misalkan ini adalah obat asam lemah, ya, RCOH, ya, mengandung gugus karboksilat, dia menjadi COO- plus H+, ya. Maka
pKa-nya sama dengan pH plus log RCOH karena dia bentuknya molekul dibagi RCO. Untuk obat basa lemah, bentuknya dia RNH+, ini bentuk ionnya, Rn itu adalah molekul. Sehingga pada persamaan Linditzer Hasselbalch untuk obat asam basa lemah, pKa sama dengan pH log Ci per Cu. Ada yang belum hadir ya? Permisi Ibu, Eh, ada beberapa teman yang belum di ACC Ibu. Udah, Ya udah, Bu, terima udah saya kasih. susun. Baik Bu. Baik, ini saya lanjutkan ya. Jadi bedanya untuk asam lemah itu pKa sama dengan pH log Cu per Ci. Kalau yang basa lemah itu dibalik Ci per Cu. Ya, lognya yang belakang sendiri. Rumus depannya sama. Proses penetrasi molekul obat yang bersifat hidrofil itu ke bantuan pembawa. Ya, nah, ini contoh. Tadi pembawa itu diistilahkan dengan ini. Nah, obatnya nanti dia pembawa ini ada protein integral. Nah, nanti dibantu oleh protein yang gede itu untuk menembus membrannya. Jadi pada ini teorinya itu untuk obat-obat yang sifatnya cenderung karena pada protein itu terdiri dari untuk obat yang hidrofil, maka dia dibantu oleh pembawa ini ya. Kemudian bentuk kompleks, kemudian sampai membran ujungnya pastikan obat bebas. Ya. Ada juga yang melakukannya dalam lemaknya. Lemaknya, pembawanya itu bentuk kompleks, membentuk kompleks berikatan dengan lemak menurut dalam lemaknya. Kemudian sama teori pembawa membran bedanya kalau difusi pasif dari kadar tinggi ke rendah. Tapi kalau difusi aktif dari kadar rendah ke kadar tinggi, ya. Jadi perlu energi karena dari rendah ke tinggi supaya bisa didorong. Dan ini perlu afinitas, ya. Afinitas itu biasanya apa namanya kompleks, membentuk kompleks, ya. Contohnya adalah di difusi aktif. Nah, penembusan membran dengan sitosis seperti itu punya membentuk kelompok rongga menembus membran biologis, ya. Ini berdasarkan pinositosis, ya. Karena ini biasanya dipengaruhi oleh ikatan kimia, ya. Sampai ke sisi yang kedua dia lepas, ya. Nah, ketika suatu obat berdistribusi itu juga dipengaruhi oleh suatu senyawa biopolimer. Ya, dipengaruhi bentuk konformasi molekul obat dan pengaturan ruang dari gugus-gugus fungsional. Oksigen oleh hemoglobin. Yang kedua, detoksifikasi racun logam berat. Ya, kemudian detoksifikasi racun logam berat ini dia akan mengikat logamnya untuk bisa
Nah, peningkatan absorpsi obat ini biasanya karena protein-protein tertentu gitu ya, T setengahnya dia pendek, dia ada di obat bebasnya. Kemudian dengan adanya protein juga membatasi interaksi obat reseptor. Yang kedua, interaksi obat dengan jaringan, contohnya quinacrin dalam 4 jam setelah pemberian kadar di hati itu 2000 lebih dari protein. Ya. Kemudian jaringan tertentu ya, kadar di hatinya maksudnya jaringan hatinya dia bisa lebih 2000 protein di hati itu bisa mengikat untuk obat quinacrin. Interaksi obat dengan asam nukleat, contohnya quinacrin, nanti malah lihat terikat asam nukleat yang kuat pada apa liver ini, interaksi asam nukleat ya. Kemudian dia karena terikat kuat dia nggak melepaskan pelan-pelan ketika kadar obatnya rendah, sehingga harus ketika dosis awal harus tinggi baru dosis penjagaan maintenance-nya normal ya. Kemudian interaksi obat dengan mukopolisakarida. Ini mukopolisakarida itu suatu karbohidrat. Contoh ini kadar hipotetik obat A dan B. Obat A terikat dengan protein plasma tinggi, obat B terikat protein plasma ataupun jaringan rendah ya. Nah, kalau kalian lihat KIM ini adalah konsentrasi efektif minimal ya, atau konsentrasi minimal yang harus ada. Nah, sementara si obat A ini di dalam darahnya karena terikat dengan protein plasma, dengan jaringan, dengan asam nukleatnya yang diarsir ini cukup tinggi, maka kadar obat dalam bebasnya rendah. Nah, ini belum memenuhi konsentrasi efektif minimalnya, belum memenuhi rentang terapinya. Maka dia obat A tidak efektif. Dibandingkan obat B, terikat jaringan, terikat protein plasma, terikat dengan DNA atau nukleatnya itu rendah, maka kadar obat bebasnya ini melewati rentang terapinya, konsentrasi efektif minimalnya, sehingga dia bisa lebih baik dibandingkan obat A. Harapannya kita memperhitungkan juga set of loss ya, set of loss-nya itu bisa di jaringan, bisa di protein plasma. Oleh karena itu biasanya untuk uji obat harus diujikan baik uji in vitro juga in vivo-nya. In vivo-nya sampai kemana farmakokinetiknya, kadar obat bebas dalam darah berapa. Yang diminum misalkan kadarnya 500 mg, tapi di dalam darah ada berapa? Itu ada obat bebasnya, maka harus dipertimbangkan. Jadi yang hilang kemungkinan itu bisa ada di jaringan, di protein plasma, di asam nukleat yang kita harus pertimbangkan ya, supaya nanti konsentrasi efektif minimalnya terpenuhi, terapinya bisa dilalui sehingga nanti respon biologisnya akan memenuhi apa yang diekspektasikan. Yang kelima, interaksi obat dengan jaringan lemak ya. Bisa dari tadi protein, bisa juga dari karbohidratnya, bisa juga dari jaringan lemak. Dan pengaruh lain terhadap istilah dosis tinggi dapat mendesak tiroksin dari ikatannya dengan protein plasma. Turunan sulfonylurea dapat mendesak insulin dari ikatan dengan protein plasma sehingga digunakan untuk anti diabetes. Tetrasiklin menyebabkan gigi kuning tidak terpulihkan karena tetrasiklin dia bisa bersaing dengan kalsium di gigi sehingga dia bisa masuk di gigi, sehingga kalau pada anak kecil maka dia akan menyebabkan gigi kuning pada saat dia dewasa ya. Jadi pengaruh lain-lain itu karena adanya kontraindikasi antara obat yang satu dengan obat yang lain saling bersaing. Yang satu akan mendorong si obat yang lainnya untuk keluar dari protein plasmanya. Tapi ada beberapa yang tujuannya memang seperti itu. Contohnya adalah turunan sulfonylurea, contohnya adalah glibenclamid, klimepirid, ya, tolbutamid, yang sekarang kalau tolbutamid itu sudah dilarang karena teratogenik, dia bisa mendesak insulin dari ikatan di protein plasma di pankreas, sehingga dia insulin ini digunakan untuk menurunkan kadar glukosa
darah bebas ya, sehingga dia dipecah membentuk glikogen ya. Jadi ada yang tujuannya positif, ada yang memang apa namanya interaksi ini berpengaruh terhadap obat yang lainnya, kontraindikasi. Yang B, interaksi yang khas. Interaksi khas itu karena saya kemarin sudah bilang lock and key itu biasanya berhubungan dengan enzim, karena enzim adalah suatu reseptor yang sangat spesifik sekali, maka di sini interaksinya khas ya. Contohnya pada biotransformasi atau metabolisme allopurinol untuk menghambat enzim xantin oksidase sebagai obat asam urat ya. Yang kedua, interaksi obat reseptor dipengaruhi faktor sterik dan distribusi muatan melalui dua tahap. Yang pertama, interaksi molekul obat dengan reseptor spesifik. Ya, spesifik itu juga dipengaruhi sesuatu yang interaksinya khas. Kemudian biasanya bentuknya adalah payung terbuka. Ketika ada obat yang masuk, dia akan dicaplok atau tertutup supaya ikatannya lebih kuat ya. Itu adalah interaksi membentuk konformasi yang baru dari suatu makromolekul atau reseptornya ya. Ini reseptor yang khas obat dan respon biologis yang dihasilkan. Misalkan adik klase itu adalah reseptornya untuk obat epinefrin. Respon biologisnya adrenergik. Timidilat sintetase ini untuk 5-fluorourasil sebagai anti kanker. Kemudian ada prostaglandin sintetase asetosal yang bawa sendiri sebagai analgesik. Kemudian ada transpeptidase penisilin cefalosporin sebagai antibiotik ya. Kemudian suksinat dehidrogenase, contohnya tiobendazol sebagai antelmitik atau obat cacing. Ya, jadi ada beberapa hal di DNA ini ada kloroquine di anti malaria, kuatnya di DNA RNA dari si queen. Nah, distribusi suatu obat ini kalau di kadar minum ke dalam darah. Nah, ini contohnya adalah yang A di sini ketika suatu obat dia ada di atau dalam pH suasana asam. Yang B adalah dalam suasana basah. Yang C dia seimbang. Masuk itu harus melewati kalau enggak lambung ya usus ya, karena membrannya ada di lambung atau di usus ya. Kemudian untuk obat yang asam lemah masuk ke lambung yang sifatnya asam, dia akan bentuknya molekul. Obat basa lemah masuk ke lambung yang sifatnya asam, basa lemah ketemu asam, dia akan bentuknya ion. Maka di sini rumus untuk asam ketika obatnya itu adalah asam lemah, obat asam lemah ya, ketemu suatu kondisi larutan asam di A, maka dia bagian yang puncak ini adalah bentuk molekulnya. Karena dia bentuknya asam ketemu asam lemah ketemu asam. Sehingga yang puncak ini adalah bentuk lambdanya adalah lambda satunya. Di sini di scanning panjang gelombangnya dia menjadi bentuk molekulnya. Kemudian yang B, ketika di scanning panjang gelombang tinggi, obat asam lemah ditaruh di larutan basa, maka di lambda 2 yang tinggi ini adalah bentuk ionnya. Ya. Maka ketika kita sudah tahu lambda 1, lambda 2-nya, kita cek
di lambda 1 ketika dia basah, lambda 2 ketika dia di dalam larutan asam ya, maka kita bisa lihat dia minimal sekali. Ya, tapi ketika kondisi intermediate pH-nya atau pH normal ya, karena pH ketika menembus membran biologis kita kan masuk peredaran darah ya, masuk peredaran darah pH-nya kan normal yaitu pH 7,4, pH biologis, pH darah. Maka si lambda 1 lambda 2 ini ada keseimbangan antara bentuk molekul dan bentuk ion ya. Jadi untuk rumus asam di sini yang min ini adalah bentuk ion, yang ada HIN ya. Di sini adalah bentuk molekul. Bentuk ion dibagi bentuk molekul ya, sama dengan persamaannya lambda 2 ya. Lambda 2-nya itu lambda 2 yang intermediate ya adik-adik. Ini lambda 2 dibagi lambda 2 basah, ini yang kondisi basah. Lambda 1 ini adalah lambda 1 dari intermediate ya. Dibagi lambda 1 asam. Nah, sama dengan karena ini ada pembagian, ada perkalian silang ya, lambda 2 dikali lambda 1 asam dibagi lambda 2 basa kali lambda 1. Ini adalah absorbansinya yang kita lihat nanti kita ukur. Untuk melihat apa nanti kita mengukur ion di konsentrasi ion dibagi konsentrasi molekul untuk mencari pKa-nya ya, untuk mencari pKa-nya. Nah, ini kalau ada contoh soal seperti ini ya. Soal ini nanti kalian dapatkan ketika praktek di praktikum kimia medisinal supaya nanti ada hubungan antara praktikum dengan kuliahnya. Jika diketahui pKa literatur 8,4 ya, hitung pKa senyawa tersebut pada pH 7 dan pH 8 ya. pKa di sini semakin tinggi pKa-nya di sini pH 8,4 kemungkinan adalah dia kalau berdasarkan rumusnya Ci per Cu pKa sama dengan pH plus log Ci per Cu ya, itu adalah bentuknya basah ya, basal mah. Nah, di sini pH-nya 3, 7, 8, 12. 3 sebagai pH asam. Asam yang ekstrim. 12 adalah pH basah ekstrim ya, pada larutan asam dan basah. Nah, pH 78 adalah pH biasanya di sekitar pKa. Di sekitar pH yang dekat-dekat pKa-nya. Karena disesuaikan dengan kondisi fisiologis dari tubuh yang pH-nya adalah 7,4. Maka ketika diabsorpsi, dicek di scanning panjang gelombang, kita cek yang pH 3 dulu. Di scanning ternyata yang absorpsi dari lambda satunya yang paling tinggi adalah di panjang gelombang 256 yaitu 0,913. Ya. Udah, tunggu dulu ya. Kemudian di scanning semua dari semua panjang gelombang, biarkan dulu. Yang 12 ini dicek lagi di scanning panjang gelombang, ternyata paling tinggi ada di lambda 2-nya 296 nanometer, yaitu absorpsinya absorbansinya adalah 1,590. Nah, setelah kita tahu di absorbansi yang tinggi-tinggi, maka buat tabel. Maka kita absorbansi 12 pH-nya itu di panjang gelombang 256 itu berapa? Yaitu di 0,288. Ketika P yaitu 12, yaitu di 296 kita tahu sorbannya 0,02. Nah, kita buatlah suatu larutan
lihat di mana absorbansi di 256 dan 296 yang sudah diketahui. 7 dan 8. Datanya seperti ini. Maka disuruh hitung PKA-nya pada pH 7 dan 8. PKA liter 8,4. Kita akan lihat ya. PKA literaturnya 8,4. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan lambda satunya, yaitu lambda 1 dan 2 ketika pH 7 dan 8. Yang 0,895 di sini dikurangi yang paling rendah, yaitu dari pH 12 0,288, hasilnya 0,036 dikurangi dari panjang gelombang 296 yang paling rendah, dikurangi 0,002 sehingga ada 0,030. Hal sama juga sama 0,702 pada pH 8 dikurangi 0,288 sehingga hasilnya 0,414. Kemudian yang 0,232 dikurangi yang paling rendah 0,002 hasilnya 0,230 ya. Kemudian yang paling tinggi dari si asam maupun basanya tetap ditulis, yaitu 0,625 karena dikurangi yang bawah sendiri 0,288, sementara yang 1,588 dikurangi 0,002 ya. Ya, ini dimasukkan adik-adik PKA-nya pada pH 7. PKA sama dengan log pH plus log CI per CU, pH-nya 7, log. Nah, tadi sesuai rumusnya, dari lambda 2 basa 1,588 kali 0,07067 lambda 1 007 dikali 0,625 yang asam dikalikan 0,030, hasilnya adalah 7 plus 1,711 itu sama dengan 8,711. Untuk PKA yang 8, PKA sama dengan pH log CI per CU, ionnya 8 plus log 1,588 kali 0,14. Nah, lambda 1 kali 0, lambda 2 pada saat basa. Dibagi 0,625 saat asam dikali 0,230. Hasilnya 8 plus 0,660. Hasilnya 8,660. Kalau dilihat PKA-nya satunya 8,7, satunya 8,6. Kalau di rata-rata ini mendekati PKA literatur yaitu 8,4 ya. Jadi seperti itu cara ngitungnya. Nah, yang terakhir adalah hubungan struktur kimia fisika dengan proses ekskresi obat. Kita sudah bicara absorpsi, distribusi, sekarang ekskresi. Ya. Yang ekskresi bisa melalui paru, dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida, bisa juga melalui ginjal, penyaringan glomerulus, kemudian bisa absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal, reabsorpsi. Yang ketiga bisa sekresi pengangkutan aktif pada tubulus ginjal, yaitu dalam bentuk terionisasi, misalkan obat asam salisilat, probenesid, kemudian bentuk terionisasi obat basa, morfin, kuinin, histamin. Ya, morfin, kuinin, histamin. Ya, ini contoh obat basa. Ini bentuk ekskresinya adalah sekresi pengangkutan aktif di tubulus ginjal, ATP. Ya. Ekskresi juga melalui empedu dengan memberikan bilirubin di situ ya. Jadi terkonjugasi dengan glukuronat, sulfat, glisin dan diekskresikan ke tinja penisilin, rifampisin. Jadi empedu itu untuk melarutkan yang sifat-sifatnya lemak
dalam bentuk bilirubin, nanti dia akan dikeluarkan melalui feses, ya. Kemudian hidrolisis oleh bakteri. Nah, siklus enterohepatik. Kalau obat-obat tersebut masih cukup nonpolar atau kelarutan lemaknya tinggi, maka biasanya dihidrolisis oleh bakteri. Nah, terutama seperti estrogen, obat KB yang cukup lama itu 3 bulan gitu ya, itu akan dihidrolisis oleh bakteri, dia sifatnya lebih nonpolar lagi, maka dia diserap kembali masuk peredaran tubuh kembali. Contohnya lagi dikitoksin, hormon dan lain-lain, sehingga masa kerjanya menjadi lama. Ya, ini adalah proses ekskresi obat dari tubuh. Nah, obat di sini per oral masuk saluran cerna, ya. Masuk saluran cerna, obatnya mengalami penyerapan, masuk peredaran darah, kemudian masuk ke reseptor. Nah, sebagian masuk ke hati untuk dimetabolisme, habis dari hati biasanya masuk ke empedu untuk dikasih bilirubin yang warnanya kuning, ya. Kemudian nanti dia akan dikeluarkan melalui feses, ya. Jadi melalui feses itu dikeluarkan. Sudah hidrofilik, ya, lebih polar dikeluarkan. Tapi ada juga yang sifatnya adalah dia di ini ya, di hidrofilik itu karena sifatnya masih agak nonpolar, dibantu oleh suatu bakteri, ya, maka dia akan menjadi lebih lipofilik, masuk usus besar, diserap di membran biologis, masuk peredaran darah lagi. Ini namanya siklus enterohepatik. Jadi dipengaruhi oleh bakteri di dalam usus, kemudian lebih nonpolar, dia masuk ke siklus enterohepatik, terus muter sampai waktu tertentu kadar obatnya sudah harus dikeluarkan rendah sekali. Contohnya obat hormon, obat estrogen, yaitu obat KB, ya. Nah, kemudian ada juga dia diekskresikan, diekspirasi melalui paru, karbon dioksida. Ya. Kemudian ada dari peredaran darah untuk obat-obat yang cenderung sangat kali, dia bisa ginjal melalui glomerulus, penyaring sifatnya polar, dia masuk. Nah, ada juga yang terus diekskresikan dalam urin. Ada juga yang dia bentuknya adalah reabsorpsi, dia agak nonpolar. Jadi dia masuk lagi ke dalam peredaran darah. Biasanya obat-obat yang tidak terionisasi atau bentuknya molekul masih mudah larut lemak. Ada juga melalui tubulus, melalui sekresi aktif, dia harus dikeluarkan memang, ya. Contohnya tadi ada obat morfin, kemudian probenesid, ya, dengan suatu energi ATP. Ya, diekspresikan dengan transport aktif dengan energi ATP. Ya, jadi dikeluarkan. Kalau sifatnya polar biasanya cenderung ke urin, kalau non polar dikeluarkan melalui tinja, terutama untuk yang bentuknya ampas gitu, itu dikeluarkan oleh tinja. Ya. Kemudian ada bagian yang obat-obat tersebut lebih dibantu oleh bakteri, dia lebih lipofilik, non polar, maka dia masuk peredaran lagi melalui usus besar, menembus membran, mengikuti yang namanya siklus enterohepatik, masuk lagi peredaran darah, respon biologis, masuk lagi ke empedu, ada bilirubin, usus besar di sini, masuk terus siklusnya hepatik. Jadi adalah proses ekskresi obat dari tubuh. Jadi sudah selesai materi, saya yakin sedikit memberikan gambaran bahwa kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. Saya belum tentu lebih pintar dari adik-adik sekalian, tapi saya ilmunya tahu lebih dulu saja daripada kalian. Saya belajar lebih dulu di farmasi, jadi saya lebih tahu dulu, ya. Bukan artinya lebih pintar. Kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, ya.
karena nanti jam 9 saya ada acara, mohon untuk materinya nanti saya share ya di MMP, semuanya dipelajarin untuk ujian di UTS-nya, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik ya. Sudah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.